gila ya guys. Bus yang seperti ini. Kita lihat detik-detik keberangkatan sang primadona pensil. Semoga-moga nggak ada kehalangan angkot sih. Sudah melambaikan tangan untuk minta jalan. Sang kenaiknya meluncur di siang ini, gagahnya men. Sebuah persaingan yang lumayan ketat ya guys, di jam satuan hanya berselisih 5 menit ya dengan Barokah Kreo. Ada Berkah Kreo, luar biasa. Ini untuk pertama kalinya guys saya mereview bus Berkah Kreo. Sebelum mulai, jangan lupa klik subscribe dan klik tanda loncengnya agar teman-teman tahu updatean terbaru video dari channel ini. Cekidot videonya guys. Di hari Minggu guys, tanggal 24 Juli ada sebuah Sinar Jaya ya. Ini adalah sebuah Sinar Jaya dengan nama Sinar Jaya Kuningan dengan jurusan Kreo ya guys. Untuk di siang kali ini posisi Olecet di cuaca yang lumayan terik guys untuk hari ini. Jadi untuk hunting kali ini saya cuma ingin mau nge-vlog kira-kira untuk seperti yang kita tahu guys, bahwa saat hunting di beberapa hari kemarin kita melihat bahwa armada Lebak Bulus Kuningan ya, atau dengan nama Caraka Upin Ipin mengalami cedera seperti itu. Jadi untuk vlog dan hunting kita kali ini cuma ingin tahu apakah ada unit pengganti untuk Caraka Upin Ipin ini di jam siang via Olecet. 11.45 sebuah bus kuning cerah dengan livery kuda tiganya ya. Sebuah bus dengan nama Jeepon Nirwana. Terlihat wah banyak sewanya juga nih, lumayan. Jarang-jarang Jeepon Nirwana mendapatkan sewa di Olecet. Tapi hari ini guys, siang ini di jam 11.45 ya, jam 12 kurang seperempat, di cuaca yang sangat terik untuk daerah Kuningan guys, Jeepon Nirwana terhenti sejenak untuk menaikkan penumpang ya. Ini dia Jeepon Nirwana si Max HDD Nia Setia Negara di kelas Bumel yang waktu itu tempat tidurnya di lapangan Cideng ya guys. Hari ini berangkat Bumel tapi ada ekonominya. Wah, mantap. Meluncur aja menuju Jakarta tentunya ya. Selanjutnya guys, di jam siang ada dua bus meluncur sekaligus dari arah Luragung. Ada Sahira Dewa dan apa itu yang di belakangnya? Lengkong ya sepertinya. Sahira Dewa guys, sebuah bus putri Luragung. Dan ini ada lainnya Pasar Cibitung ya, atau dikenal juga kadang julukannya si taksi sayur. Kenapa dipanggil seperti itu? Karena memang Bu Sahira Dewa ini berada di sekitar Pasar Cibitung ya guys, tempat aktivitasnya para pedagang, penjual juga maksud saya seperti itu, yang beraktivitas sebagai pedagang ya, mungkin sayur-sayuran lah gitu, banyak pedagang sayurnya, makanya kadang si Sahira Dewa ini diberi julukan taksi sayur, kurang lebih seperti itu guys. Lucu ya, ada-ada aja nih netizennya. Bus Cirebonan Kuningan terlihat sewanya lumayan lah kalau Sahira Dewa mah ya. Kan ibu-ibu barusan naik
bapak juga naik. Berangkat guys di jam 12 pas ya, di panas terik yang lumayan. Meluncur dengan saja, langsung disusul di belakangnya guys, nggak berjeda dengan waktu yang lama. Ada Lengkong yang masih setia menggunakan unit Mika Tiara ya kalau nggak salah ya. Lengkong Jaya masih setia dengan JB3 biru Tosca ya. Warnanya unyu banget bus yang satu ini. Berangkat juga menyusul Sahira Dewa yang barusan lepas landas juga guys. Bus selanjutnya masih di jam 12-an ya. Ada SP yang masih tetap setia ya guys, menggunakan unit Luragung Jaya Utama Alfariji. Terlihat ganteng ya, gagah dengan selongsong mesin bagian depan ciri khas Mercedes-Benz nya. Walaupun sebenarnya unit ini menggunakan mesin apa saya kurang tahu, tapi untuk saat ini guys SP masih tetap setia dengan Luragung Jaya Utama. Ini terpantau udah dari beberapa minggu yang lalu ya, karena unit ini juga pernah dipakai oleh Membara Ciputat waktu belum mendapatkan unit. Kalau sekarang kan Membara Ciputat sudah mendapatkan unit X Berkah ya guys. Jadi Alfariji SP Pasar Minggu hari ini tetap berangkat dengan unit yang satu ini guys. Si Voyager dengan bagian depan beda sendiri ya, ala-ala Mercedes-Benz gitulah. Tetap gagah meluncur menuju arah Jakarta Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kalau dari suara mesinnya sih seperti mesin depan ya guys, cuma nggak tahu nih. Di jam 12 lebih seperempat terpantau tetap setia dan berangkat sekuatnya Cibinong, Depok dan sekitarnya. Terlihat mendapatkan beberapa penumpang di panas lumayan terik. Berangkat saja hari ini di jam 12 lebih seperempat. Embun pagi terlihat jelas di tulisan kaca depan. Sementara itu guys, di jam hampir setengah 12 siang ya, saya berada di depan Alfamart Ciawi Gebang ya, nggak jauh dari terminalnya. Ada sebuah bus sedang menanti jam keberangkatan Ansaka Kreo ya. Si busnya Pasar Lembang Kreo di jam pocong guys, di jam malam. Yang startnya jam 12 malam. Kita lihat detik-detik keberangkatan Sahira Ansaka. Sementara itu kembali ke terminal Ciawi Gebang, terlihat guys sebuah bus primadona kancil si Putra Luragung yang satu ini ya, masih tertahan rapi di sini di terminal di panas yang lumayan terik. Ini adalah satu-satunya bubble ekonomi ya di jam siang yang bertempatkan di terminal Ciawi Gebang ya guys. Mungkin kalau untuk orang-orang tua lama sudah hafal banget, ini adalah jamnya bus legend yang satu ini ya. Tetap berangkat di jam siangnya terminal Ciawi Gebang dari dulu guys, dari zaman saya masih kecil sampai sekarang. Ini adalah salah satu bus yang lumayan lama dan awet tentunya. Sini juga saya bingung mau ngesutnya dari mana, karena di sini cuacanya panas banget sih, nggak ada tempat untuk berteduh. Jadi ya seada-ada aja dia sambil terlindungi dari panas yang lumayan terik. Star Ciawi Gebang jam 12.45an ini jam meluncurnya sama ya dia dengan si Ansaka Kreo yang sebentar lagi kita akan melihat si Ansaka Kreo melintas.
di Terminal Ciawi Gebang yang satu ini. Ya pokoknya samalah, jam meluncurnya di jam 12.45. Kita tunggu aja guys jam detik-detik keberangkatan Putra Luragung Prima, Dona Kancil dan Ansa Kakreo. Untuk penampilan bagian depannya sendiri guys, terlihat ada beberapa perubahan ya si Prima Dona Kancil yang satu ini. Tadinya awalnya bagian depannya tulisan Prima Donanya ya guys, cuma polos aja, dia berwarna kuning rata gitu, nggak berwarna-warni seperti ini. Tapi akhirnya guys dia kembali ke asal, karena sebelum tulisannya divariasi baru di tahun 2002, tulisannya emang seperti ini guys, bagian depannya berwarna-warni, ada tambahan tulisan Mas Boy. Kita tahu sendiri itu adalah sang pawangnya, sang pemilik si Jetbus Bumel ini ya guys. Walaupun Bumel juga nggak apa-apa lah dipanggil Jetbus, karena memang kalau kalian naik busnya saat ini pasti kayak ada sensasi turbo-turbonya gimana gitu. Jadi kita lihat detik-detik keberangkatan Prima Dona Kancil. Walaupun saya cuma berteduh di balik gerobak, panas banget. Dan nanti kayaknya pasti bersamaan ya dengan meluncurnya Sairaan Saka, si bus sang pemilik trayek Pasar Lembang Kreo di jam pocong guys. Dan kalau dilihat dari parasnya ya guys, nggak salah sih Bumel yang satu ini. Kalau buat saya pribadi ya, dia merupakan salah satu bus tercepatnya Putra Luragung guys di antara yang lain. Berani saya jamin deh kalau itu dibawa oleh pawangnya sendiri ya, Mas Boy. Cuma kalau dibawa sama yang lain juga tetap aja sensasi race-nya terasa sih. Ya memang udah karakternya bus ini ya guys, si pelari di kelas Bumel, si sangar. Gila, tampilan depannya nggak berubah walaupun sudah berganti zaman ya, sekarang zamannya jet bus mewah, tapi yang satu ini tetap mempertahankan ciri khasnya. Jangan sampai hilang lah ciri khasnya Luragung Jaya Group dengan sekuat Bumelnya. Di pukul 12.50 ya teman-teman, terpantau, lihat sendiri sepertinya penumpangnya udah pada naik semua. Biasanya sih kalau pada belum jam pemberangkatan masih berkumpul di luar ya. Ini sepertinya sudah pada naik semua. Kita tinggal tunggu krunya masih masuk kabin waktu saya, dan tinggal tunggu jam meluncurnya aja di sekitar jam 1 kurang ya, atau 12:50 menit. Dan seperti yang saya bilang guys, akhirnya terlihat Ansa Kakreo melintas ya di depannya Pasar Ciawi Gebang, Terminal Ciawi Gebang tentunya, di tempat temnya Kancil, dan dia mau apa dikata lah, tertutup gerobak gitu. Akhirnya tiba juga di jam pemberangkatan, terlihat mamang supir sudah memasuki kabin pilot kemudi. Seperti pun kondekturnya sudah naik, siap menutup pintu bagian depan. Cuma drivernya kalau dari Ciawi biasanya bukan Mas Boy ya, mungkin Mas Boy kayaknya naik dari Sidaraja gitu deh. Kita lihat di jam 12.50 menitan ya, berselisih hanya beberapa menit aja sama Ansa Kakreo. Akhirnya bus pun siap meluncur untuk mengantarkan penumpang ke sekitar Jakarta Barat, Gang Kancil dan sekitarnya. Gila suara mesinnya. Siap meluncur di siang ini sang artis Jembatan 5. Bang Nuhun, terima kasih atas trompet sapaannya. Gila ya guys, bus yang satu ini. Kita lihat detik-detik keberangkatan sang Prima Dona Kancil. Semoga-moga nggak ada kehalangan angkot sih. Sudah melambaikan tangan untuk minta jalan. Sang keneknya meluncur di siang ini, gagahnya men. Bang, atur nuhun atas sapaannya. Berangkat hari ini
menuju Jati Bening, Cempaka Putih, Jembatan 5 dan sekitarnya. Mantul, wah semakin banyak variasinya ya. Bus Primadona Kancil yang satu ini di bagian samping belakang full lah. Berangkat dia guys di jam 12.50 menit. Lalu di jam 1 pas guys, sebuah urutan yang sudah paten ini ya, temnya dimiliki oleh artis-artis yang tentunya guys. Di jam 12 sampai jam 1 itu paling nggak kita akan menemukan artis-artis seperti tadi Ansaka, ada Luragung Primadona Kancil, dan yang sekarang di jam 1 pas ada Wulan Bogor Putra Luragung Sakti, si hijau Jetbus 2. Wulan Rebes masih tetap berangkat dan melayani trayek Bogor seperti biasanya. Lalu nanti habis ini ada Berkah Kreo, ada juga bus CL jurusan Cilengsi dengan skuad AC-nya kalau jalan ya guys. Itulah skuad siang, ternyata masih didominasi oleh bus-bus artis di setiap jam terbang dan trayeknya masing-masing. Dan akhirnya guys, belum lama, genap beberapa menit, bus Putra Luragung Wulan Rebes ngetem. Ternyata di belakangnya sudah menyusul aja sebuah bus dengan nama Barokah ya, dengan unit Rexus Bisma. Unit Rexus, dan ini adalah maksud saya X-Ray Bisma ya guys. Barokah biasanya menggunakan unit jetliner. Mungkin karena di yang Barokah jetlinernya dipakai mengganti Batara Parung 2727, makanya si Barokah jurusan Pasar Lembang Kreo ini menggunakan unit Rexus ya, miliknya X-Rexus Bisma. Yang cincong guys, Wulan Rebes sejenak saja menaikkan penumpang, langsung meluncur menuju Kota Hujan atau Bogor. Dan berbicara
tentang unit yang satu ini ya. Ini adalah unit seperti yang saya bilang tadi, unitnya bekas Resi Bisma jurusan Kalideres. Ayo dong, hidupkan lagi nih bus-bus Luragung grup trayek yang pada off modelan Resi Bisma. Itu pun nggak ada ya guys. Resi Bisma Kalideres udah dari tahun berapa mungkin, dari semenjak unit ini cedera panjang, turun mesin, nggak dibangkitkan lagi. Resi Bisma udah nggak ada bus lagi yang memakai trayek di jamnya Resi Bisma itu, kalau nggak salah dari Jakartanya jam 6 sore ya, kalau nggak salah ya. Akhirnya mungkin sebagai penggantinya Bon Jovi mungkin ya guys, untuk sekuat Kalideres. Cuma ya kayak kurang lengkap aja. Resi Bisma juga kan kalau bahasa saya sih udah lumayan nama panjang juga ya. Bahkan dulu di kelas Bumel si Resi Bisma ini udah ada guys, entah di tahun berapa. Saya searching lewat YouTube, bukan YouTube sih, Google search. Resi Bisma itu sudah menggunakan bus-bus Bumelnya zaman duluan dah, udah lama dah. Ayolah, hidupkan lagi bus-bus yang baiknya sudah menghilang selama ini. Membutuhkan waktu lama untuk mengetem. Barokah Creo dengan unit Lexus Pialamas meluncur, tetap melayani trayek sama Pasar Lembang, Creo dan sekitarnya. Berangkat di siang hari ini guys, di hari Minggu ya, tanggal 24 Juli. Berjalan santai aja dia, menyusul Wulan Rebes yang sudah meluncur duluan tadi setelah 15 menit. Enggak 15 menit ya, 5 menit. Selanjutnya sebuah persaingan yang lumayan ketat ya guys, di jam satuan. Hanya berselisih 5 menit ya dengan Barokah Creo. Ada Berkah Creo, luar biasa. Ini untuk pertama kalinya guys saya mereview bus Berkah Creo. Ini adalah unit yang pernah dipakai oleh Lukman Creo Pasar Lembang juga dengan trayek yang sama. Akhirnya unit si Black Bus yang satu ini digunakan oleh Berkah Creo ya guys. Berkah yang dulu pernah melegenda bersama Luragung Group, akhirnya berpindah ke Luragung Jaya Utama. Itu lambaian tangannya dari Mamang sopir tadi. Terlihat wah, beberapa ibu-ibu menaiki penumpang, segera naik ke kabin juga, atau hanya mengantarkan. Ternyata emang penumpang ya. Nggak mengetem terlalu lama dengan selisih yang lumayan mepet guys. Dengan Barokah dengan Wulan Rebes yang cuma mungkin selisihnya cuma 10 menitan ya, 5 menit 10 menit berangkat menuju Pasar Lembang dan sekitarnya dengan unit si Black Bus Luragung Jaya Utama. Dan next bus terakhir yang akan kita shoot, kita tunggu aja unit terakhir dari CL Marseso apakah berangkat hari ini. Guys, di jam siang selanjutnya ada Jetliner Budak Ngora ya, dengan tulisan kayaknya nyerap surya kencana dia guys. Budak Ngora Galur yang satu ini. Tadinya saya pikir berangkat di trayek yang sama, ternyata nyerap surya kencana Kalideres. Dan terlihat guys masih menunggu beberapa penumpang ya. Unit yang satu ini unit perombakan Jetliner dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengetem. Surya Kencana Kalideres berangkat hari ini di jam hampir setengah 2 ya guys. Kurang seperempat sebuah bus unit baru ya, trayek baru dari Merak guys. Ada Alter Bineka. Seperti yang saya bilang guys, saya pernah bilang kalau bus Bineka satu-satunya di Kuning itu cuma ada Grandmaster Merak ya. Tapi akhirnya guys di sekuat siang menambah satu unit lagi. Ada Alter jurusan Cibinong Depok.
dengan trayek barunya tentunya ya. Jadi yang saya tahu artinya bus Bineka berjurusan Kuningan Jakarta dan sekitarnya berarti ada 2 unit ya guys. Di Kuningan ini ada Alter dan Grandmaster. Jadi cuma itu yang saya tahu. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu lagi lebih dari ini silahkan bisa berkomentar. Jam 12 siang jam 2 siang guys, maksud saya terlihat 3 bus berentetan, ada Alter, ada Skybus, Sinar Jaya Lebak Bulus, dan itulah bus terakhir miliknya Bintang Luragung Asri yang sebagai penutup hunting kita kali ini. Inilah guys di hunting penutup Minggu 24 Juli 2 bus terpantau, ada Alter dan ada CL ya, Alter Cibinong Depok, ada CL Cilengsi Bogor dan sekitarnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai habis. Mohon maaf kalau ada salah deskripsi. Dan terlihat lumayan banyak sewanya ternyata CL Marseso yang masih tetap setia dengan Jet Bus 2 single glass AC-nya ya. Berangkat menuju Cilengsi dan sekitarnya mendahului Alter untuk siang kali ini guys. Gila knalpotnya. Gak jauh dari Taman Olencit ya guys, saya melihat sebuah bus Kumbang Lebak Bulus yang ternyata dia perem mengaspal guys. Jadi untuk hunting kita kali ini kesimpulannya, walaupun kita tahu cara Kak Upin Ipin masih dalam cedera atau insiden, tapi ternyata untuk sementara ini nggak ada unit pelapis untuk menggantikannya ya, walaupun di jam siang. Walaupun terlihat di sini ada bus Kumbang yang sedang nggak line, tapi tetap tadi saya nggak lihat sih. Jam setengah 12-annya, tengah 12-an biasanya cara Kak Upin Ipin meluncur, tapi nggak ada sama sekali bus yang mirip. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton videonya. Sampai ketemu lagi di hunting selanjutnya.